Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jawaril karimil azizir rahim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam berjumpa kembali di channel Larong Sufi atau Renungan Tasawuf, yang mana pada video sebelumnya kita sudah paham tentang dasar hukum tasawuf. Yang pertama dalam hadis Rasulullah SAW. Selain daripada itu juga di dalam hadis disebutkan bahwa mengutip dari perkataan malaikat Jibril yang mengajarkan kepada Nabi tentang ihsan, bahwa ketika Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat Jibril bahwa ihsan, apa yang disebut dengan ihsan, Rasulullah menjawab, al-ihsanu anta'budallah ka'annaka tarahu. Ihsan itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah. Fa ilam takun tarah, dan apabila seandainya kalian tidak mampu untuk melihat Allah, fa innahu taraka, maka sesungguhnya Allah melihat. Ihsan ini adalah sebuah maqamah di dalam tasawuf yang disebut dengan maqam muqarrabah dan maqam muraqabah. Maqam muqarrabah ketika seseorang itu merasakan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketika Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi inni fa inni qarib, dan apabila seorang hamba bertanya kepadaku tentang aku, kata Allah, fa inni qaribun, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Inilah disebut dengan maqam muqarrabah yang diajarkan oleh malaikat Jibril pada tahap pertama. Fa ilam takun tarah, apabila kalian tidak mampu untuk melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah itu melihat. Ini disebut dengan maqam muraqabah, di mana seseorang itu merasa ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah maqam yang harus dimiliki oleh setiap muslim atau setiap mukmin munjin, dan orang-orang yang menempuh jalan tasawuf atau salik, di mana bisa dijadikan sebagai metode ketika kita beribadah kepada Allah untuk menghayati di dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya merasa diawasi oleh Allah, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa berzikir, salat maupun ibadah yang lainnya. Dan apabila maqam ini sudah wujud atau sudah berada di dalam hati kita, maka seorang salik atau seorang penempuh jalan spiritual itu akan berada di posisi mahzum, di mana dia akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyampaikan kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril pun juga mengabarkan kepada para malaikat bahwa hamba tersebut berada di dalam maqam muqarrabah, dan Allah pun juga akan mencintai hamba tersebut. Mencintai Allah itu hukumnya wajib dalam kitab Sahihul Iman. Apabila kalian ditanya oleh seseorang apakah kalian itu mencintai Allah, maka wajib untuk menjawabnya bahwa kita itu mencintai Allah di atas segala-galanya. Karena wajib tersebut dijadikan sebagai cabang iman, ya, dijadikan sebagai cabang iman dan bagian dari cabang iman dari 77 cabang iman. Iman itu sebagaimana Rasulullah SAW ditanya kembali oleh malaikat Jibril bahwa iman disebut dengan iman. Iman itu
antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil qadari khairi wa syarri Allah ta'ala. Gitu ya. Dari 6 rukun iman tersebut, maka 77 cabang dari 6 yang rukun iman itu salah satunya adalah mencintai Allah. Dan seseorang yang mendapatkan makom mahabbah atau makom ma'rifat tentunya memiliki makom muraqabah dan makom muqarabah. Mungkin demikian sedikit renungan dari saya. Kita akan kembali lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.